Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Givari Info, channelnya ITNSA, Ilmu Teknologi Network System Administrator dan Desain Grafis. Oke anak-anakku kelas 11 TKJ SMK Model Patriot 4 Coy Gebang Kuningan, Bapak akan membuat video mengenai materi pembelajaran SOJ bagian ketiga. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk berlangganan. Oke, untuk materi SOJ bagian ketiga ini adalah bagian untuk praktik dengan menggunakan sistem operasi Windows Server 2012 R2, di mana Windows Server 2012 R2 ini merupakan sistem operasi jaringan berbasis Windows, dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menginstalnya yaitu yang pertama, kita harus tersedia dulu ISO dari Windows Server 2012 nya, yaitu ISO Win Server 2012 R2. Image sistem operasi bisa kita download dari situs resmi Microsoft, jadi kita akan mendapatkan yang versi trialnya. Yang kedua, menggunakan aplikasi firmware workstation. Dalam hal ini saya menggunakan firmware workstation 15 ya, dimana firmware workstation ini adalah aplikasi virtual machine agar kita tidak mengganggu sistem operasi yang ada. Jadi dengan menggunakan firmware workstation ini sebagai pengganti komputer dalam komputer, jadi real penggunanya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, PC yang akan digunakan harus memiliki prosesor yang speknya mumpuni ya, minimal i3. Dalam kali ini saya menggunakan i5, jadi minimal i3. Lalu selanjutnya adalah RAM ya, atau memori. Minimal kita harus menggunakan memori yang 1 GB agar betul-betul bisa mengakomodir daya yang berada di Windows tersebut. Dalam hal ini kami menggunakan di sini 12 GB ya. Jadi direkomendasikan minimal 2 GB, bukan 1 GB tapi 2 GB ya. Direkomendasikan yang 2 atau 4 GB. Ini kami menggunakan yang 12 GB. Oke anak-anak, yang pertama kita aktifkan dulu firmware workstation-nya. Di sini terinstall firmware workstation. Oke, lalu langkah yang pertama ada create new virtual machine ya. Ini untuk membuat virtual mesin yang baru. Kita pilih typical. Di sini ada recommend ya. Lalu next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama install disk. Ketika kita akan menggunakan media installnya DVD. Ya, yang kedua menggunakan media install ISO atau image sistem operasi, dan yang ketiga menggunakan media installer yang lain. Ya, dalam hal ini Bapak menggunakan medianya yaitu ISO, install this image file ISO ya, image sistem operasi. Nah, lalu kita cari browse, di mana kita menyimpan file ISO dari sistem operasi tersebut ya. Jadi kita cari file ISO-nya. Sini kebetulan ada. Nah, kita gunakan yang R12. Jadi anak-anakku harus mencari lokasi file ISO yang tersimpan di komputer Anda ya. Open. Nah, di sini
Windows Server 2012 R2 detect, jadi terdeteksi ya. Artinya ini sudah bisa digunakan. Lalu klik next. Virtual machine di sini kita tuliskan ya SOJ installer sistem operasi jaringan, atau ini aja apa praktik install 2012 Win 2012 R2. Ini bebas ya, praktik install Win 2012 R2. Selanjutnya klik next. Lalu di sini maksimum disknya kita gunakan minimalnya 15 ya. Lalu split virtual, pilih yang split. Nah, di sini customize hardware harus kita tentukan. Yang pertama, memorinya kita gunakan 2 GB, lalu prosesornya kita gunakan 2 ya, agar kecepatannya lebih bagus. Lalu selanjutnya network adapter, karena ini akan dijadikan sistem operasi PC jaringan, PC server, jadi minimal LAN cardnya harus memiliki 2, minimal network adapternya harus memiliki 2. Kita tambah add, lalu network adapter, lalu finish. Oke. Ini kita buat bridge ya, yang ini pengaturannya nantilah. Oke. Yang pertama bridge, yang kedua adalah pimnet 1, lalu close. Lalu ini power on this virtual machine after create. Jadi setelah di finish maka virtual machine akan secara otomatis jalan ya. Oke, finish. Kita tunggu sampai running ya. Di sini memerlukan waktu yang memang cukup, nggak terlalu lama. Tergantung juga spek pada komputer Anda yang digunakan. Jika komputer Anda menggunakannya spek yang lebih tinggi, maka akan lebih cepat ya. Oke, di sini seperti halnya installer pada sistem operasi Windows 7 ataupun Windows 10 ya. Kita pilih language-nya English United States, time and currency formatnya tetap, biarkan English United States, dan keyboard input metodenya US ya. Lalu next, lalu install now. Nah, ini lumayan agak berat karena memang Windows Server ini spek yang digunakan komputernya harus begitu sesuai, stabil. Ini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama ada standard evaluation, server core installation. Yang kedua standard evaluation, server with a GUI. Nah, kita cukup menggunakan yang kedua, standard evaluation, server with a GUI ya. Lalu next. Lalu di sini ada lisensi, wajib kita ketahui dan kita patuhi. Maka langsung centang I accept ya, saya setuju. Lalu next. Di sini ada upgrade, ada custom. Kita pilih yang custom. Di sini sesuai alokasinya, size yang disediakan oleh kita tadi adalah 15 GB. Jadi ini di dalam virtual, tetapi memakan ruangan nyata. Namun pada pelaksanaannya tidak akan mengganggu partisi yang sudah ada ya. Oke, kita klik new. Kita buat satu partisi saja ya, yaitu partisi untuk sistem. Nah, lalu selanjutnya next. Kita tunggu sampai proses installation selesai. Baru 5%, 6% ya. 7%, lumayan agak lama di sini.
Oke, 34, 35 ini berjalan normal ya. Jadi kalau spek pada PC yang digunakannya lebih rendah, maka di sini pun prosesnya akan semakin lama, tergantung. Perlu diketahui bahwa Windows Server ini, anak-anakku ya, Windows Server 2012 ini diperuntukkan untuk server. Jadi fungsi-fungsi dalam sistem servernya ini sangat banyak. Jadi secara otomatis karena Windows Server ini memiliki sumber daya yang mumpuni, maka filenya pun semakin besar karena memang diperuntukkan untuk konfigurasi server-server yang lain. Jadi file sistemnya itu semakin besar maka semakin berat. Makanya kita harus menggunakan PC yang dijadikan server ini yang cukup lah, minimal yang tadi prosesornya kita gunakan Intel i3 i3 ya. Terus RAM atau memorinya minimal direkomendasikan 2-4 GB. Lebih besar lebih bagus ya. Nah, ini proses instalasi Windows seperti ini pada komputer yang digunakan oleh Bapak, yaitu prosesornya i7 dan RAM-nya 16 GB. Jadi spek tinggi ini, tetapi tetap memerlukan waktu dalam proses instalasinya. Saking besarnya file dari Windows Server ya. Ini pada prinsipnya cara installnya sama dengan install Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10 ya, Windows 7, 8 ataupun Windows 10. Sama saja untuk proses instalasinya. Namun Windows ini ketika selesai diinstal, ini banyak fungsi-fungsi pada manajer sistemnya untuk dijadikan sistem atau untuk difungsikan sebagai server. Nanti bisa menjadi DHCP server ya, bisa dikonfigurasi untuk DNS server, bisa konfigurasi untuk GPO General Public ya, bisa juga difungsikan untuk firewall dan lain sebagainya. Nah, sekarang proses finish ya. Lumayan, kurang lebih 10 menit lah, tidak terlalu lama juga, kurang lebih 10 menit dari mulai proses install sampai selesai ya. Oke, Windows sedang merestart secara otomatis karena proses instalasi telah selesai ya. Secara otomatis dia merestart untuk masuk ke mode GUI, Graphic User Interface. Oke. Di sini proses password, kita berikan password yang mudah diingat tentunya ya. Di sini kita berikan passwordnya 1 sampai 8, coba bisa enggak? Lalu re-enter passwordnya sama. Nah, lalu finish. Oke, the password you type doesn't meet the password complexity requirement set by the administrator for your network or group. Get the requirement from your administrator and then type a new password. Oke, jadi membuat passwordnya harus lebih ini. Coba dalam kali ini saya membuat passwordnya LKS 123456778.
LKS 123456778. Lalu finish. Oh, masih belum bisa. Username administrator LKS 123456778. LKS 123456778. Nah, jadi untuk membuat password di Windows Server ini harus menggunakan kombinasi antara huruf kecil, huruf besar, dan juga angka. Karena ini dikhususkan untuk administrator, jadi diusahakan membuat passwordnya yang agak rumit tetapi mudah diingat ya. Oke, untuk masuknya press Ctrl Alt Del. Di sini ada, kita cari press Ctrl Alt Del. Nah, oke, silahkan isikan password yang tadi dibuat, LKS 123456778. Wow, belum. Nah, LKS 1. Oke, masuk ya. Ingat, membuat passwordnya kita gunakan kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Ini sedang loading Server Manager ya. Nanti pada bagian selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu Server Manager dan apa itu fungsinya. Saat ini kita close terlebih dahulu. Nah, inilah tampilan atau penampakan dari Windows Server 2012 R2 ya. Nah, sama seperti pada Windows 7 ataupun Windows 10, hanya fungsinya yang berbeda. Di sini bisa difungsikan untuk membuat sistem server ya, seperti DHCP server, DNS server, web server ya, lalu proxy server, terus router dan lain sebagainya. Juga GPO ataupun sistem-sistem yang lainnya. Ini sangat banyak dan bisa dimanfaatkan baik di perusahaan ataupun dalam pembelajaran. Oke, untuk pembelajaran sistem operasi jaringan kelas 11 bagian ketiga ini yaitu instalasi Windows Server 2012 R2 Bapak cukupkan sekian. Selanjutnya kita simak di bab atau bagian ketiga, yaitu pengenalan fitur-fitur yang ada di Windows Server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.